itu adalah sesuatu komitmen. Tetapi jangan salah, ya jangan salah. SPT adalah standar penetration test yang tidak pernah standar. Ya, kenapa? Kenapa tidak pernah standar? Karena dia reproduksinya itu jarang ada yang sama. Berbeda halnya dengan sondir. Kita sondir di sini hari ini, minggu depan kita sondir lagi yang berdekatan, hasilnya sama. Kalau SPT itu jarang yang sama. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita lihat alat sondir, mungkin yang sudah pernah sondir semuanya ya. Belum pernah praktikum ya? Yang sudah pernah sondir yang mana? Yang tahu alat sondir yang di depan ini. Kita lihat alatnya, ya. Ada engkolnya, ada rantai, ada manometer, kan sudah tertata dengan baik. Jadi standarisasinya kan cukup bagus, ya. Tergantung pelaksanaan pekerjaannya aja. Tapi kalau SPT, yang kemarin menyaksikan SPT, ya, kan ditarik. Benar nggak tingginya 76 itu? Coba, kalau setiap menarik ketinggian diukur, kapan mau selesai? Mereka tarik, jatuh. Itu tidak ada jaminan tinggi jatuhnya 76 cm. Kedua, batang pengarahnya kan kesana kemari. Harusnya SPT itu jatuh bebas, ya, drop hammer yang jatuh bebas. Itu juga mempengaruhi. Kemudian kebersihan daripada lubang bornya setelah dibor, ya, sudah di-wash belum? Kalau kemarin buru-buru belum di-wash, masih dicuci, di-wash. Jadi banyak faktor sehingga kalau diuji lagi minggu depan akan berselisih. Walaupun tidak signifikan ya. Nah itu dalam suatu buku, saya lupa judulnya adalah standar penetration test yang tidak pernah standar. Lalu kenapa harus SPT kita? Ya, karena sondir pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya salah satu tidak bisa menembus lapisan tanah keras. Begitu ketemu lensa, yang saya katakan lensa di lapangan kemarin, tanah keras yang tipis, dia tidak dapat menembus, berhenti di sana, walaupun di bawahnya itu apakah semakin keras tanahnya atau masih banyak terdapat tanah jelek di bawahnya, kita juga nggak tahu. Akhirnya kita tempatkan tiang panjang, di mana berakhirnya sondir penyundiran, di situ kita letakkan tiang panjangnya. Kalau dia menggunakan fondasi tiang, tanpa memperhitungkan di bawahnya, itu pernah jadi masalah gitu, maka jadi amdas. Nah, untuk antisipasi itulah maka SPT solusinya. SPT ngebor. Berapa permintaan? 20 ya cukup, kita 30, 40, 100 meter masih. Saya pernah SPT paling dalam di tepian Sungai Siak, kota Siak Seri Indrapura. Ada yang pernah ke sana? Bukti yang pernah ke sini. Kebetulan kampung saya, ya. Itu sampai 80 meter. Permintaan PJ sampai 80. Ini sampai sampai 80 meter. Karena SPT caranya ngebor dulu. Kalau di Padang, ya. Masih kosong. Oke, mungkin kita halo-halonya kita apa dulu? Tahan dulu, nanti kalau mau sambung kita tahan dulu. Karena saya mempersiapkan 40 sekian slide ya, kalau nggak salah cukup banyak, atau waktunya terlalu panjang. Mungkin saya akan mulai dari sini dulu, karena banyak yang tidak ikuti ya hari ini. Kalau banyak yang tidak ikuti, harusnya saya mulai dari video dulu, ya, supaya dapat melihat apa itu SPT. Kalau yang kemarin ikuti sudah saya bisa dengan mudah menjelaskan videonya.
Audionya nggak ada. Kecil audionya. Jadi karena masih banyak yang belum pernah menyaksikan SPT di lokal, mungkin lebih dari separuh ya yang baru ikut. Ini pada prinsipnya SPT itu membuat lubang bor, kayak ngebor air, tahu? Bor ini sumur bor. Jadi dengan bantuan mesin ini dia ngebor di sini. Kalau bor air itu dia hanya bantuan pompa air dia tembak, ya kerjanya kan agak sulit, agak lambat. Kalau ini yang alat untuk menguji SPT dia namanya bor mesin. Bor mesin ini memang suatu alat yang sudah dirancang khusus untuk ngebor. Jadi SPT itu simpel aja, ngebor, tes sampai 2 meter dites. Ya. 2 meter lagi tes, kalau per 2 meter ya, SPT per 2 meter. 4 meter dites lagi, bor 6 meter dites. Dan seterusnya sampai kedalaman yang kita kehendaki. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apa? Daya dukung tanah, sama halnya dengan sondir. Jadi uji SPT untuk mendapatkan daya dukung tanah. Itu tujuannya. Nah, cuma caranya dia ngebor. Ini ya, ini persiapan ngebor ya. Bedanya sondir ditekan. Sedangkan SPT dia ngebor, ujinya dijatuhkan hammer. Maka itu uji SPT dikatakan uji dinamik. Ya, kategori ujinya dinamik, sedangkan uji sondir uji statik. Mungkin kalau saya bedakan mungkin lebih gampang dicerna kan. Jadi yang uji statik sama uji dinamik. Dinamik itu mengangkat suatu benda, di sini adalah hammer, kemudian dijatuhkan. Kalau sondir dibaca di manometer, ya. Sedangkan SPT dihitung berapa pukulan untuk penetrasi tadi, ya. Penetration tadi. Penetrasi berapa? Kedalaman penetrasinya adalah 30 cm. Ya, 30 cm penetrasinya. Itu berapa pukulan? Jumlah pukulan itu dikatakan N value SPT, ya, N value. Jadi yang mau kita dapat sebenarnya adalah N SPT. Jadi N value itu disebut N SPT. Nanti ambil buku teorinya, ya, apa tuh nilai N SPT? N SPT. Tapi N SPT ini adalah N SPT lapangan. Ada bedanya, nanti saya jelaskan. Apa bedanya N SPT lapangan dengan N SPT rencana? Ya, ini karena harusnya saya nggak perlu mutar ini lagi, tapi karena sebagian besar tidak menyaksikan, di lapangan kemarin lebih jelas langsung dipraktekkan. Tapi boleh, kayaknya kalau ingin tinjau lokasi sendiri, ya, kayaknya masih ada. Hari ini masih kerja, hari ini besok kelihatan masih. Biasanya 3 hari dia selesai bekerja. Kemarin saya nggak ngecek kedalaman berapa, yang kita uji kedalaman 4 meter, mendapatkan nilai SPT 7. Ini ya. Jadi di situ ya membuat lubang bor, masukkan tabung belah. Yang ke lapangan sudah nampak tabung belahnya, ya. Tabung belah. Cuma kemarin saya kelupaan suruh membuka tabung belahnya. Dia bisa dibuka kan tadi ketika di penetrasi tanahnya masuk ke dalam. Begitu dibuka sampelnya bisa diambil. Itu yang kelupaan. Udah pulang baru ingat, lupa ya. Tapi nanti bisa disertikan ya tabung belah. Kemudian ukuran tabung belah SPT dihubungkan oleh batang pancang. Nah, yang batang pancang panjangnya berapa meter kemarin? 3 meter. Tapi dia tidak. Nah, mungkin dalam perusahaan lain itu berbeda-beda.
Atau satu perusahaan menggunakan batang panjang yang berbeda-beda. Ada 6, ada 4, bahkan ada yang 10. Tapi bagaimana macam sulit sekali. Jadi pada umumnya kita gunakan 3 atau 4. Kemudian hitung pukulan penetrasi 305 mm. Standarnya kalau di Indonesia ini ya sudah 30 sentian. Jumlah pukulan disebut N SPT, N value SPT. Pukulan oleh pemukul palu 140 lep atau 63,5 kg dengan ketinggian 76,2 mm, 76,2 cm. Ya. Tapi kita gunakan 76. Tapi 76 itu pun tidak akan tepat. Kenapa? Ya, tarik tepat. Entah 75, entah 77, kita juga tidak tahu kan. Nah, itu yang dikatakan tidak pernah standar itu. Setelah video mungkin kita ke awal lagi. Ini, oh iya, tadi udah dikenalkan Bu Tuti, nggak usah lagi lah, habis waktu aja. Kenalan. Kayaknya kalau sonde ini kan CPT, ini kebanyakan mahasiswa di kampus manapun sudah pernah praktikum. Tapi jarang ada kampus yang ada praktikum SPT. Di UIR sendiri juga tidak ada. Mungkin ya suatu saat ini harusnya di STTP diadakan sama sekali. Ya, langsung di proyek aja. Karena kita ada proyek kita aja anak-anak. Kesulitannya gini Bu Tuti, kalau yang pakai manual, yang menarik nggak sanggup. Iya. Ya, 63 lebih berat pada satu sak semen. Satu sak semen 50 kg, dia 63 semen menarik itu nggak sanggup. Biasa dia. Ya, bahaya sekali, maka itu tidak diadakan. Jadi nggak perlu mesin dengan ini, cuma kedalamannya bisa dicapai paling 2 meter 3 meter. Kalau mesin bisa 30 meter, di situ bedanya. Kalau untuk kerja itu harus dengan mesin, ya. Jadi uji SPT untuk kerja dengan mesin. Kalau uji SPT untuk pelajaran aja bisa dengan manual, yang cuma SPT 3 meter 4 meter gitu. Nah, kita lihat ini ya, ini. Jadi kalau sonde itu CPT, ya. Cone Penetration Test, ya. Yang tadi dengan cara statik ini dinamik dan SPT itu. Kita lihat SPT ini dari beberapa referensi kita ambil, tidak diragukan lagi bahwa salah satu aspek terpenting dalam geoteknik adalah pendidikan tanah yang baik dan benar. Ya, pendidikan tanah itu dilakukan, tapi kalau salah malah kacau. Ya, membahayakan kita. Harus dilakukan dengan baik dan benar. Maka itu, kayaknya ini buat mahasiswa sekalian ya. Mulai dari sekarang lah kita menerapkan yang benar itu seperti apa? Ya, yang pasti yang baik. Ya, yang baik dan benar itu. Kenapa perlu saya sampaikan pesan seperti itu? Karena sampai sekarang masih banyak yang mungkin ya pelaku testing di lapangan, mereka kan turun-temurun. Ya, mereka Pak Umar. Ya. Turun-temurun. Bahkan bukan hanya di Sumbar atau di Riau, yang dari Bandung juga sama. Ada seperti itu, ya. Artinya mereka lakukan hanya turun-temurun, walaupun itu tidak sesuai dengan teoritis, ya. Mereka menganggap itu sudah benar. Tapi kita kembali, kita namanya ilmiah harus sesuai dengan punya referensi, ya. Kita mulai belajar dari hal-hal yang ilmiah dulu, ya. Kemudian salah satu uji di lapangan yang dapat dikatakan hampir selalu dilakukan dalam setiap pendidikan tanah di Indonesia adalah uji SPT tadi ya, atau umumnya standar penelitian yang dikenal dengan SPT. Tidak saja di Indonesia, SPT yang dikembangkan sejak 1927. Ini juga dipakai secara luas di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan uji SPT menggunakan peralatan yang sederhana, mudah pengoperasiannya, mudah pemeliharaannya, dan relatif murah. Ini kata teori. Prakteknya sonde jauh lebih murah. Dan kadang-kadang teori itu tidak selalu. Nah, kalau kita hanya di kampus, ini teori ini ada referensinya. Ya, soalnya kalau di kampus
kita tidak boleh yakin. Misalnya gini, kata Dr. Putih ada seperti ini, itu tidak ilmiah. Ya, misalkan ini ada ini, dia bisa nulis buku, publikasikan, dia tulis suatu teori, itu ilmiah. Lepas dari benar atau salah, itu ilmiah. Jadi kita mulai dari sekarang, ya, belajar yang ilmiah, referensinya mana, itu ilmiah. Jadi bukan orangnya, bukan saya, kata-kata saya hari ini. Ya, kalau ada sesuatu yang diragukan, tanya ke saya, referensinya apa? Ya, karena saya tidak boleh menyampaikan yang tidak ada referensi, itu tidak ilmiah. Atau kata doktor apa, atau kata profesor apa, itu tidak berlaku. Kecuali yang doktor atau profesor itu menulis buku. Kenapa ilmiah? Karena dipublikasikan. Ya. Jadi walaupun sudah ilmiah, masih ada hal-hal seperti ini. Ya. Misalkan gini, yang pernah ikuti kuliah Sondel, bahwa Sondel kalau ketemu QC 150 boleh dihentikan. Kalau terbaca 3 kali, itu di buku praktikum laboratorium. Ada kan? Itu formal, ilmiah. Tapi faktanya, ya, setelah 150 ada bacanya kembali 5 di bawahnya. Ya, karena alat Sondel itu sudah bisa menembus lebih dari itu. Ya, untuk yang 2,5 ton, kalau kita aplikasikan dengan baik itu bisa mencapai 220 kg per cm persegi. Untuk yang 5 ton, itu bisa mencapai 320 kg per cm persegi. Jadi pada umumnya namanya karakter tanah bukan selalu semakin dalam semakin bagus, belum tentu. Ya, sudah bagus lagi, jelek lagi, bagus lagi. Ya, kalau di Pekanbaru baru sampai 30-40 meter. Nah, kalau di Sumbar ya mungkin belasan meter udah cukup keras. Ya. Maka itu teori itu suatu saat, ya, buku itu harus diganti. Tapi belum ada terobosan, ya, belum ada membuat terobosan untuk mengganti referensi itu, mengganti panduan praktikum itu. Mungkin suatu saat Bu Tuti nanti membuat terobosan itu berdasarkan fakta yang ada, ini perlu diganti. Tidak bisa seperti itu lagi. Ya. Karena itu teori tahun berapa, zaman kapan yang dipakai sampai sekarang. Apalagi di lapangan. Ya, kalau jadi konsultan pengawas, kita sampaikan ke tukang, ya, Pak Tukang, besinya terbalik, pasang. Dia marah. Tahu nggak? Saya udah 30 tahun kerja seperti ini. Kalau yang anak muda yang beritahu, kamu aja belum lahir, ya, saya udah kerja tukang. Nah, di situ masalahnya. Tapi kita meyakinkan dengan, ya, secara ilmiah kita yakinkan. Artinya sesuatu kalau memang salah jangan dipertahankan. Ya, kita lanjut lagi. Ini sudah di lapangan, malah satu persatu saya tunjukkan, ya. Nanti mungkin bagi yang baru hadir hari ini, baca di PPT-nya, ya. Ini ada mesinnya, mesin bor mesinnya, ini ada mesin untuk membantu, ya, membantu bor mesinnya. Kemudian ada pompa airnya, kemarin letak di samping, ya, ada semua di sini. Yang tripodnya, ini adalah hammernya. Kemudian ini ada batang pengarah sekalian menyatu dengan infillnya. Ada yang infillnya terpisah, ada yang menyatu. Jadi alat SPT ini pun macam-macam, ya. Jadi sedangkan alat yang ini dengan yang di lapangan kayaknya sama, ya. Tapi di lapangan tidak sebesar ini, infillnya kecil, ya, infillnya kecil. Jadi kalau Pak Umar ngebor di laut, wah ini sulit nih Pak, membuat perancah namanya nih, ya, membuat perancah. Kadang-kadang perancah lebih mahal pula daripada beli SPT-nya. Ada kedalaman di pantai 5 meter, 7 meter, ya Pak, ya. Buat perancah dulu untuk buat dermaga. Nah, di SNI kita sudah ada, ya. Jadi mahasiswa bisa ambil SNI-nya, ambil aja di Google sudah ada, ya. Kalau perlu dicatat, ambil SNI-nya. SNI 4153 2008. Peralatannya itu juga mesin bor,
split barrel itu yang tabung belah, ya, palu 63,5 kilogram, ya. Ini tripodnya itu juga ini sampai yang kecil-kecil ini. Kunci-kunci Inggris, kunci pipa ini ada semua di dunia sampai alatnya. Dan di SNI ini lengkap, dia jelaskan sampai membuat laporannya di sana lengkap. Jadi bisa dibaca di sini di sana. Kayaknya kalau sampai SNI-nya 30 halaman saya tampilkan juga kita nggak bisa melihat yang lain. Ya. Jadi yang jelas catatannya nomor SNI-nya ada. Nah, kalau kemarin di lapangan kita langsung melihat uji SPT. Sekarang mungkin ini kita buat detailnya lah ya. Kita buat detailnya di sini. Ini lubang bor yang dia buat nih. Lubang bor. Nah. Terus ini dibuat, nampak nggak garis yang kecil ya? 15 cm ini. 15 cm, 15 cm, 15 cm. Kemudian dia pukul, dihitung berapa N-nya kalau dia sudah mencapai seperti ini. Ya, dari sini sudah mencapai seperti ini. Dihitung kemarin, hitung N-nya berapa? Untuk N1-nya 2 kemarin ya. Kemudian 15 cm berikutnya penetrasi dibaca berapa kemarin? 3 kali pukul, dia sudah mencapai ke sini. 15 cm lagi yang ke sini 4 kali. 2, 3, 4, NSPT adalah N2 plus N3, 7. Dan biasanya, yang namanya tanah, semakin dipukul, kan semakin padat. Biasanya, N2 lebih dari N1, N3 lebih dari N2. Itu biasanya. Untuk tanah yang cukup keras bisa sama. Ya. Atau yang sangat lunak, sekali pukul, pernah sekali pukul ini bukan 15 cm, 50 cm ada, hilang semua. SPT-nya 0, sekali pukul, jeblos semua. Ya, tidak ada nilainya. Ya. Kemudian uji SPT ini kan diberhentikan kalau ini tergantung ya, ada perusahaan yang memberhentikan di 50, dianggap sudah tanah keras, nanti kita ada konversinya, ada spesifikasi tanah berdasarkan nilai NSPT. Ya, kalau NSPT sekian, itu jenis tanahnya seperti apa, kekerasannya bagaimana, nanti ada. Nah, pemberhentian, ada berhenti di 50 dianggap sudah itu tanah yang very hard, yang sangat keras. Kalau lempung 30 aja udah very hard. Biasa yang hard itu untuk lempung. Kalau untuk pasir dia padat, ya, sifatnya padat, udah sangat padat, nah, apalagi 60, dan diberhentikan di 60. Misalkan gini, ya, di NSPT N1, ya, N2, N3, N1 bacanya 20 kan ya, ini udah ketemu tanah padat. Ini bacanya 25, ya. 50 kan 25. Kalau berhenti di 50, ya, baca 25 sudah boleh diberhentikan. Tetapi kalau laporannya berhenti di N sama dengan 60, di 35 ini ternyata, ya, penetrasinya belum habis. Yang 15 dibuat sisa ini. Kalau sisanya 10 cm dibuat 35, tapi ada catatan sisa 10 cm. Pertanyaannya, kenapa nggak dihabiskan aja? Ya. Pak Umar yang jawab. Ya. Kenapa? Kenapa kita nggak 60 aja? Kalau 60 yang tabung belah kita ini nanti hancur. Orang udah sampai tangga keras, ya udah dibuat sisa. Jadi si perancangnya sudah paham bahwa NSPT-nya adalah ini NSPT kan N2, ya maaf, kena sini. Nanti kita hapus. N3 lebih besar 60, biasa tulis gitu. Tetapi ada juga, ya, perusahaan yang melaporkan sampai 100 ada. Jadi karena kita belum ada
standarisasi kayaknya membuat pelaporan. Jadi selama di lapangan saya mulai tahun 86 sudah di lapangan waktu kuliah semester ketiga. Sampai sekarang sudah payah hitung tahunnya. 40 tahun, 50 tahun, 40 tahunan lebih di lapangan. Jadi sudah menjumpai laporan yang SPT itu yang macam-macam. Ya. Jadi sampai sekarang nggak ada standarnya seperti apa. Tapi buat sebagai seorang engineer, yang penting dia paham bahwa laporan soil test seperti ini maksudnya apa. Bahkan ini ada yang menghitung sisa, ada yang menghitung yang sudah masuk. Ada dua versi juga. Nah, nanti coba cari laporan SPT di Google, nanti dilihat versinya seperti apa. Ya. Kalau standarnya belum ada, saya mengatakan sah-sah aja. Mereka mau melaporkan seperti apa. Yang penting kita bisa membaca. Yang tidak boleh, yang tadi kalau laporannya salah. Ya, kalau benar boleh, mungkin versinya berbeda. Ya. Ya. Oke, saya hapus lagi sedikit ini. Atau nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak mengganggu ya. Mungkin kita nggak siapkan sesi tanya jawab. Nah, kalau ada tunjuk tangan langsung aja ya Bu Tuti ya. Ya. Atau saya beri sebentar sampai di sini. Ada sesuatu ya, Pak. Ya, ada sesuatu. Sebelumnya terima kasih Bapak kesempatannya hari ini. Ya saya udah lihat juga kemarin yang di lapangan. Ini yang ingin saya tanyakan. Pertama kan yang Bapak bilang di lapangan kemarin, yang kemarin kita tesnya yang per 4 meter. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak apa ya, standar atau mungkin ke yang Bapak tahu selama Bapak di lapangan, per berapa meter biasanya yang dipakai untuk tes SPT itu Pak, itu yang idealnya. Nah, terus itu yang pertama Pak. Yang kedua yang ingin saya tanyakan seputar SPT yang 60 tadi. Bapak bilang kemarin kalau di teori biasanya 50, tapi di lapangan biasanya saya pakai 60. Terus tadi Bapak bilang bahwasanya kalau seandainya di tanah lempung atau berbagai jenis tanah, kayak di tanah lempung itu di 30 udah keras. Ya, ya Pak. Berarti kan apakah maksudnya itu ketika kita tes SPT di tanah lempung, berarti ketika udah mencapai nilai N2 tambah N3-nya 30 atau 35, apa itu sudah bisa dipakai, sudah bisa dilaporkan, atau harus sampai 60 dulu? Gitu. Ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak. Sekian. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini Kak Anisanya bantu catat, takut saya lupa pertanyaan kedua dan ketiga. Sini dia. Mirip. Atau bantu catat. Ya, pertanyaan kedua dan ketiga. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini dari mahasiswa STTP. Artinya pertanyaannya ada tadi, ya, itu kenapa per 2 meter? Kenapa bukan per 3 meter atau per 1 meter diambil? Jadi nanti di SII-nya ada, ya. Bahkan kalau untuk tanah rawa itu per 3 atau 4 meter ada. Tanahnya jeblos saja nggak ada apa-apa, udah 4 meter lah baru tes. Kemarin kita lagi tes ya, lagi ikut tender aja, belum tes di IKPP, Indah Kiat. Indah Kiat itu di Desa Perawang, Kabupaten Siak, sana ada pabrik kertas. Ya. Itu permintaannya adalah SPT per 2 meter, ya per 2 meter. Ketika N-nya sudah keras, ketemu 60, dia minta per 1,5 meter supaya lebih teliti. Nah, per 1,5 meter dia minta. Jadi kenapa per 2 meter? Ya, kalau kita menyaksikan per 2 meter aja satu titik SPT kerjanya sudah 3 hari. Ya, kalau mintanya per 1,5 meter kapan? Apalagi kayak sondir 20 cm itu high cost, mahal. Kemudian si penguji SPT harusnya dia paham. Misalkan SPT tadi ketemu N-nya 7 kan sampel tanahnya di bawah.
begitu dia itu kedalaman 4 meter, kedalaman 6 meter, 8 meter, kalau tanahnya masih sama, kemungkinan besar nilai NSPT-nya sama. Itu boleh, agak jarang. Ya, boleh. Nah, tetapi kenapa kalau NSPT-nya tadi sudah 50, dia diminta 1,5, takut ya. Belum sampai 2 meter ada tanah yang lunak, kemudian keras lagi. Karena di sana adalah kita merancang menempatkan fondasi tiang di sana. Kalau terjadi apa-apa kan bahaya. Maka itu dia perlu akurasi yang tinggi, sehingga ada yang mintanya per 1 meter. Ketika ketemu NSPT 50.